Umat Tuhan yang terberkati, selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno, saat ini melayani di GKI Wiyung Royal Residen Surabaya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-27 dan 28. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Umat Tuhan yang terberkati, tema renungan kita pada hari ini adalah luar dan dalam satu. Penampilan bagi sebagian besar orang dianggap menjadi sesuatu yang begitu penting. Dan hal ini sejatinya tidak salah. Memiliki penampilan yang menarik, memiliki penampilan yang rapi memang penting. Terlebih lagi ketika kita berada dalam sebuah pertemuan yang resmi. Maka dibutuhkan di sana kita memiliki penampilan yang menarik. Penampilan dengan pakaian yang bersih dan rapi. Namun apakah hal ini sudah cukup? Saya rasa belum. Mengapa? Sebab dalam pertemuan yang resmi itu bukankah kerap kali dibangun sebuah komunikasi. Sehingga oleh karena itulah dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kita mampu mengikuti percakapan yang ada, yang sedang terbangun itu, bahkan kemudian kita bisa mengimbanginya dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sebuah wawasan yang luas, tetapi juga dibutuhkan pengetahuan yang luar biasa dalam pengetahuan yang memadai. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita beriman. Bukanlah yang terpenting bagi kita telah menjalankan ritual keagamaan itu dengan baik saja. Tetapi apakah kehidupan kita itu telah diubahkan melalui ritual keagamaan yang kita telah jalankan tersebut, ataukah tidak? Sebab ketika ritual keagamaan yang kita jalankan itu hanya sebatas ritual tanpa makna, maka sejatinya tidak ada gunanya. Beribadah, berdoa, membaca Alkitab, sejatinya bermakna manakala semuanya itu yang kita kerjakan itu mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, yang di sana kita membangun relasi dengan Kristus, maka relasi itu mengubahkan kita, maka itulah ibadah yang bermakna. Ritual yang bermakna. Namun ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, dan demikian juga ketika kita membaca Alkitab, sebatas untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang beriman yang baik, maka sejatinya hanya pujian dari orang-orang sekitar kita yang kita dapatkan. Karena mereka melihat perbuatan kita dalam ibadah-ibadah, perbuatan kita membaca Alkitab, perbuatan kita berdoa itu dipandang oleh mereka, kita lakukan dengan baik. Tetapi tak jarang kemudian pujian itu berubah 180 derajat, yaitu cibiran, ketika hidup kita ternyata tidak menjadi sebuah kehidupan yang baik. Umat Tuhan yang terberkati, nasihat Yesus untuk para ahli Taurat, demikian juga orang-orang Farisi yang kita baca tadi, perlu kita dengarkan dengan baik dan bahkan kemudian untuk kita renungkan serta kita laksanakan. Berkali-kali kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-23, Yesus menyebutkan satu kata, celakalah. Dan celakalah itu dikaitkan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hal ini nampaknya ingin menegaskan begitu pentingnya para ahli Taurat, demikian juga orang-orang Farisi untuk berubah. Sebab ketika mereka tak mau mengubah gaya hidup beriman mereka, maka semuanya itu hanya sebuah kesia-siaan belaka. Hal yang sama sebenarnya juga diinginkan oleh Allah atas kita. Kehidupan beriman kita yang sudah baik yang kita lakukan selama ini, yaitu dengan melakukan ritual keagamaan dan bahkan kemudian kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan untuk mengerjakan hal-hal yang mulia itu,
maka kerjakanlah semua yang baik itu bukan hanya untuk dilihat serta untuk dipuji oleh sesama kita saja. Lakukanlah semua ritual keagamaan, lakukanlah semua pelayanan itu bukan hanya supaya kita diakui sebagai orang beragama yang baik dan kemudian kita dihormati oleh sesama kita saja. Tetapi lakukanlah ritual keagamaan kita itu dengan sebaik mungkin karena kita telah menikmati kasih Tuhan kita itu dengan luar biasa. Dan ritual keagamaan yang kita kerjakan itu adalah sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Demikian juga, semua pelayanan yang kita kerjakan, pelayanan-pelayanan yang begitu mulia itu, kita kerjakan sebaik mungkin. Juga bukan supaya kita mendapatkan pujian, bukan supaya kita mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar kita, melainkan semua pelayanan yang begitu baik itu, pekerjaan yang begitu mulia itu, kita kerjakan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang telah mempercayai kita untuk menjadi mitranya dalam mengerjakan pekerjaan yang mulia tersebut. Sebagaimana kalau kita bersama-sama mencoba memperhatikan akan bagaimana Kristus pun juga bukan melakukan hal yang sama. Kristus hadir dalam dunia, mengerjakan pelayanannya dengan luar biasa, bahkan kemudian dia mati di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Kristus bisa mengerjakan itu? Dan bagaimana mungkin kita, manusia yang berdosa itu, juga bisa mengerjakan kesemuanya itu? Kesemuanya itu sebenarnya bisa terwujudkan manakala kita memiliki relasi yang begitu intim dengan Allah. Bukankah Yesus juga memiliki relasi yang begitu intim dengan Bapanya dan menjadi satu bahkan? Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes, bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapa, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Demikian halnya dengan kita dalam membangun relasi dengan Kristus. Maka sangat didambakan oleh Allah atas kita untuk ketika kita membangun relasi bukan hanya sekedar mengerjakan ritual keagamaan semata, tetapi benar-benar membangun relasi yang begitu intim. Sehingga oleh karena itulah kita bisa bahkan berada pada satu tahap, yaitu apa yang ingin dikerjakan oleh Kristus, itulah yang kemudian dengan sungguh-sungguh kita kerjakan. Dan apa yang telah diteladankan oleh Kristus, itulah yang dengan sungguh-sungguh ingin kita hidupi. Kita berani membayar harga untuk kesemuanya itu. Kita tak hanya berdoa, tak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, namun apa yang kita doakan, apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan itu, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari kita. Dalam kesemuanya itulah, sejatinya kita akan memiliki kehidupan spiritualitas yang utuh. Antara yang luar dan dalam menjadi satu kesatuan yang utuh. Umat Tuhan yang terberkati, mari kita mencoba bertanya kepada diri kita. Sudahkah kita memiliki gaya hidup beriman antara luar dan dalam satu? Antara apa yang kita ucapkan sebagai pengakuan iman kita dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari kita sama? Ataukah belum? Mari kita memeriksa diri kita dan mari kita mengambil komitmen untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Antara yang luar dan yang dalam adalah satu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur kalau Engkau masih mempercayakan kebenaran firman-Mu atas kami. Kami bersyukur kalau Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau tetap menuntun perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, mampukan kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Mampukan kami untuk membangun relasi yang begitu intim dengan Engkau. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, antara apa yang kami ungkapkan dalam pengakuan iman kami, dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari kami, semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh.
Saat ini kami juga menyerahkan dalam doa kami ya Tuhan, untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohonkan Engkau menyertai kami. Kami mohonkan Engkau memberkati kami. Kami mohonkan Engkau memampukan kami. Terlebih lagi ketika kami berhadapan dengan pergumulan dalam hidup sehari kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tetap berpengharapan. Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa kami lalui dengan banyak hal yang tidak mampu kami bayangkan pada awalnya, yang bahkan bisa saja membuat kami mengangkat tangan kami, menyerah dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Maka, bila Tuhan, kami mohonkan penyertaan-Mu memampukan kami untuk tetap berpengharapan. Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, kami serahkan keluarga kami ya Tuhan, Engkau berkati. Kami serahkan pekerjaan kami, Engkau berkati. Kami serahkan gereja kami, Engkau berkati. Kami serahkan negara kami, Engkau berkati. Kami serahkan segala sesuatu yang ada, yang Engkau anugerahkan atas kami, Engkau berkati. Sehingga bila Tuhan dengan berkat-Mu lah, kami boleh menjalani hidup sehari kami dengan berpengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan kami. Amin.